Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Fa insyaallah kita akan mempelajari pelajaran tauhid, mempelajari tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini adalah rukun iman yang pertama. Jadi buku ini, kitab tauhid ini mempelajari tentang iman kepada Allah, rukun iman yang pertama, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mempelajari satu rukun iman butuh satu kitab yang tebal, ya, kitab tauhid. Itu semuanya berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tafadhol dibaca. Argia Farisha sudah datang belum? Kita baca. Baca yang ini. Argia belum datang? Baik, kalau begitu Tarisha. Bab 7 ya Pak Ustadz? Iya, bab 7. Baca babnya. Iya, dibaca. Babu minasyirki. Itu apalah bisa? Labsul halqati. Labsul halqatun. Wal khaytu. Wal Benar. khayti. Wal khayti. Wanah. Apa itu? Wanahwi. Wanah. Wanahwihima liraf'il bala'i au daf'ihi. Udah fihi. Ya. Bab termasuk menyekutukan Allah, kesyirikan, memakai gelang ataupun cincin, dan memakai benang-benang atau yang sejenisnya, tapi dengan niat mengangkat bala, mengangkat penyakit, atau menolak bala, menolak penyakit, menolak kemudorotan. Ini sudah belum di pelajaran sebelumnya? Belum, Ustaz. Belum ya? At-tafadhol, Argia dibaca hadisnya. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Yang mana? Wa qaulillahi ta'ala. Wa qaulillahi ta'ala, qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradaniyallahi bidurrin hal hunna kasyifa, apa sih itu? Hal hunna kasyifatu durrihi awi arodani birahmati.
birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi kul hasbiyallah hasbiyallahi terakhirnya mana? Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Naam, sahih. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Katakanlah, ya, apakah kamu lihat bahwa apa yang diseru selain Allah? Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah? Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah? Katakanlah, siapakah yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Qul afara'aitum, katakanlah, apakah kalian tahu ma tad'una min dunillah, apa yang kalian minta, yang kalian beribadah min dunillah kepada selain Allah? In aradani Allahu bidurrin, jika Allah hendak menakdirkan kemudaratan atau suatu bahaya atau bencana, hal hunna kashifatu durri, apakah ya yang selain Allah itu bisa menghilangkan bencana itu? Au aradani birahmatin, atau jika seandainya Allah menginginkan rahmat, kasih sayangnya, kebaikannya, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka bisa menghalangi rahmat Allah itu? Ya, jawabannya tidak. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah inginkan. Qul hasbiyallahu, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya. Jadi yang bisa menghilangkan bencana atau menolak bencana hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam ayat itu seakan-akan bertanya, tapi pertanyaan di situ ya maknanya adalah pengingkaran, ya. Nah, maknanya adalah pengingkaran, bukan bertanya karena tidak tahu, tapi karena mengingkaran. Pengingkaran, misalnya Ana bertanya, ya, anti terlambat, anti terlambat. Nah, Ana sudah tahu misalnya dia terlambat, tapi pertanyaan itu untuk pengingkaran, maksudnya jangan terlambat. Nah, begitu juga dalam ayat ini, maksudnya ya Allah mengingkari, tidak ada yang bisa mengangkat bencana atau menghalangi bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, Ba'daha Putri Salsabila Alwani yang ke-15. Yang ke-15. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin faqala ma hadhihi, qala min al-wahina, faqala inza'ha fa innaha la taziduka illa wahana fa innaka law mit Tak.
Pak Ustadz? Ya fa innaka law mitta wa hiya 'alaika Kak, maaflah tak abadan. rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bihi. Naam, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a melihat rajulan seorang laki-laki, ya. Beliau melihat laki-laki fiyadihi di tangannya halqatun min sufrin, ada ya cincin dari kuningan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada cincin dari kuningan. Faqala, maka beliau bersabda, ma hadhihi, apa ini? Ya, apa ini? Qala minal wahinati. Ya, maka orang itu berkata, minal wahinah, ini untuk melindungi dari kelemahan. Untuk melindungi dari kelemahan. Faqal inza'ha, ya, bukalah atau lepaslah. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena benda itu tidak menambahkan kecuali kelemahan. Wahnan, kelemahan. Wahnan ala wahnin. Kelemahan. Fa innaka law mitta, karena ya seandainya engkau wafat wahia alaika, dan benda itu masih bersamamu, maaflah ta'abadan, maka engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Jadi laki-laki itu pakai cincin dari kuningan, tapi dia punya keyakinan bahwa ya barang itu, benda itu bisa melindungi dia dari kelemahan. Ya. Berarti kalau pakai cincin itu dia merasa kuat, ya. Nah, maka kata Nabi, lepas, buka itu cincin, ya, benda itu. Ya, benda itu tidak menambahkan apa-apa kecuali menambahkan kelemahan. Seandainya ya seandainya Anda wafat dan benda itu masih ada ya bersama Anda, bersama kamu, maka Allah, dia menganggap ada selain Allah yang bisa melindunginya dari hal-hal yang gaib dan lain sebagainya. Ini benda, padahal dia cuma benda biasa. Iya. Setelah putri tafadhol, Anissa yang nomor 16. Walahu an Uqbah bin Amirin marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Iya, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Dan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu marfu'an, tapi tidak marfu'nya tidak sahih, ya.
tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis sebelumnya juga tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi dua hadis ini dijadikan sebagai contoh ya, karena dalilnya ada di ayat. Ya, di ayat tadi bahwa tidak ada yang bisa mencegah atau menghilangkan kemudaratan dan mencegah kebaikan dari Allah. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, kemudian hadis yang setelahnya, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Ya. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, tamimah itu jimat. Siapa yang menggantungkan jimat, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, ya, tidak akan melancarkan urusannya. Ya. Siapa saja yang menggantungkan jimat. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang menggantungkan wada'atan. Wada'atan ini sejenis kerang yang diambil dari laut, kemudian untuk digantungkan, punya keyakinan tertentu. Ya. Mungkin keyakinannya bisa menolak bala atau mendatangkan rezeki misalnya. Ya. Nah, siapa yang menggantungkan benda seperti itu, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan mengurusi urusannya, tidak akan menolong urusannya. Ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang 17. Vianis, setelah itu Aura siap-siap. Saya. Wafi riwayati man ta'allaqal tamimatun faqad asyraka. Iya, wa fi riwayatin jazakillah khairan, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa saja yang menggantungkan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah menggantungkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal seorang muslim harusnya dia menyerahkan urusannya setelah dia usaha yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh agama Islam, ya. Setelah dia berusaha, dia serahkan urusannya, ya. Dia minta kepada Allah supaya urusannya dilancarkan, ya, urusannya dimudahkan, ya. Nah, itu bertawakal, ya, dia serahkan, ya, hasilnya Allah yang tentukan. Yang penting dia sudah berusaha. Ya. Tapi ini enggak, ya. Siapa yang menggantungkan tamimatan, ya, dia menggantungkan, ya, tamimah, jimat-jimat, ya, dan pastinya dia hatinya itu tergantung juga, ya, karena perbuatan zahirnya, maka batinnya pun ikut bergantung pada benda tersebut, ya. Seperti orang-orang yang jualan misalnya, ya, kemudian digantungkan benda-benda yang katanya bisa menarik rezeki atau apalah, ya, memanggil rezeki, memperbanyak rezeki. Nah, ini, ya, yang kasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau misalnya sekarang enggak digantung tapi ditempel, ya. Ditempel tulisan-tulisan tertentu, ya. Tulisan-tulisan Arab yang padahal bisa jadi yang nempelkan itu tidak tahu bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, ya, tapi
Kata orang begitu ya, kata orang kalau mau jualan tempelkan ini ya supaya laris. Ya, ini berbahaya ya, supaya laris. Tempelkan ini supaya laris. Pasang ini supaya banyak pembeli. Nah, itu berbahaya ya. Berbahaya bagi keimanan ya. Imannya akan terganggu, imannya akan terkikis ya, akan lemah ya, karena dia harusnya percaya kepada Allah, dia yakini bahwa Allah yang memberikan rezeki karena benda itu, karena dia nggak punya ilmu, jadi dia yakinnya sama benda, bukan yakinnya sama Allah ya. Ya, harusnya yakin sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dia yakin sama Allah, nanti dia akan perbanyak ibadahnya ya. Oh, saya mau mendekatkan diri kepada Allah, karena kalau dekat dengan Allah, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ketika dia yakinnya sama benda, ya sudah ya, dia tidak peduli dengan ibadah kepada Allah ya. Bisa jadi dia tinggalkan sholat, puasa ya, padahal benda itu benda mati yang nggak bisa apa-apa ya. Seandainya benda itu dirobek, dia tidak bisa lari, dia tidak bisa benda itu nggak bisa menolak ya, nggak bisa menolak, apalagi ngasih rezeki, apalagi biar orang laris banyak yang beli. Bagaimana caranya? Apa benda itu bisa manggil-manggil orang, bisa mengeluarkan suara, benda itu bisa apa? Nah, itu kan keyakinannya. Apakah benda itu bisa kirim pesan ke hati orang-orang ya supaya datang. Nah, ini ya. Makanya ketika seseorang meyakini benda itu bisa menjadi penglaris ya, berarti dia secara tidak langsung meyakini bahwa benda itu bisa mengatur hati orang-orang supaya belanjanya ke situ ya. Bisa memanggil hati orang-orang, bisa mengatur orang-orang supaya belanja di situ ya. Itulah makanya berbahaya ya. Maka dia pun nanti akan tidak yakin kepada Allah ya. Ketika ternyata ya Allah izinkan ternyata dagangannya betul rame ya, karena ya memang takdirnya, dia sudah ditakdirkan rezekinya seperti itu ya. Nah, itu justru menambah dia jauh dari Allah ya. Oh, ternyata betul ya seperti ini. Padahal memang rezekinya sudah seperti itu ya. Karena rezeki itu sudah ditetapkan. Iya. Setelahnya siapa yang ya, Argia nomor 18. Wali bin Abi Hatimi an Iya. Hudzaifah. Kecil sekali suaranya. 18 kan, Ustaz? Wali bin Abi Kecil sekali. Hatimi an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Oh, mungkin sebentar. Mungkin karena ada panggilan ini. Suaranya jadi kecil. Coba sebentar anak. Cek dulu. Ya, coba sekarang. Wali bin Abi Hatimi an Masih kecil. khaitun min
khaytun minal humma faqata'ahu. Wa tala qauluhu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Oh, suaranya udah gede belum? Iya. Ini qadarullah karena tadi ada yang telepon, suaranya jadi kecil. Nggak kedengeran. Sekarang udah enggak kecil. Oh iya, sekarang udah. Wali bani Abi Hatimi an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qauluhu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Iya, dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ya, nah sekarang sahabat, kalau tadi Nabi yang nyuruh, kalau sekarang sahabat. Sahabat Hudzaifah melihat di tangannya seorang laki-laki, annahu ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki fi yadihi khaytun, di tangannya ada benang. Ya, ada benang, tapi bukan sembarang benang ya. Bukan sembarang benang, tapi minal huma ya. Benang itu diyakini bisa melindungi dari penyakit atau dari penyakit demam. Faqata'ahu, maka beliau memutuskan gelang tersebut yang dari benang. Wa ta'ala qaulahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Beliau membacakan ayat, dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hal ini terjadi di zaman Nabi, di zaman para sahabat, apalagi di zaman kita yang jauh sekali dari ahli ilmu. Di zaman Nabi masih hidup ya. Nabi turun wahyu kepada beliau, ya Nabi menjelaskan kepada orang-orang, sahabat menjelaskan, ya Nabi dan para sahabat imannya paling kuat, paling sempurna. Di zaman mereka masih ada yang seperti ini. Ya, apalagi di zaman kita sudah banyak orang-orang yang tidak percaya lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak tahu ya. Padahal ya dalam hati sebenarnya mereka percaya bahwa langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah, karena ya semua manusia tidak ada yang bisa ciptakan ya langit dan bumi, maka pastilah di balik semua ini ada zat yang bisa menciptakannya ya. Dan dialah yang memberikan rezeki ya. Dialah yang mengatur alam semesta ini ya, seperti yang tercatat dalam Al-Qur'an ya, sebagaimana tercatat dalam Al-Qur'an yang sudah 1400 tahun dijaga oleh Dia ya. Seandainya Al-Qur'an ini bukan firman-Nya, bukan kalamnya, bukan firman Allah, pasti sudah nggak akan sampai kepada kita ya, nggak akan sampai, karena berapa juta manusia ya, yang sudah hidup dan sudah meninggal, berapa juta ya waktu yang sudah lewat
Ya, tapi karena Allah yang jaga maka bisa sampai kepada kita hari ini. Ya, itulah ya yang Allah kabarkan, yang Allah kasih tahu sama kita ya bahwa Dialah yang mengatur rezeki, ajal, ya, hidup, mati, ya, jodoh, ya, semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang, ya, yang kalau secara logika seperti ini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, banyak orang yang misalnya misalnya kerjanya siang malam, ya, tapi rezeki yang ditetapkan seperti itu maka tetap seperti itu, ya, dan lain-lain, ya. Ada orang yang masih muda bahkan dia rajin olahraga, ya, rajin menjaga badannya, tapi ketika ajal datang, ya, tetap aja dia nggak bisa menolak. Ya, itu karena di balik itu sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang mengatur semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penyakit, ya, ataupun kesusahan, ya, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan, kita ganti ke halaman yang setelahnya. Iya, kalau begitu sekarang fihi masail. Tadi Argia, sekarang Putri. Tafadholi Putri, dibaca. Yang al-ula ya Ustaz. Iya, al-ula. At-tagliyadu fi itu lu bisa Ustaz. Ubsi. Fi lubsil halaqatu wal khaytu wa nahwuhuma Nahwihima. wa nahwihima limithli dzalik. Limithli dalika. Limithli dalika. Ya, peringatan keras bagi yang memakai gelang untuk tujuan seperti itu. Nah, kalau perempuan hukum asalnya boleh memakai gelang, pakai cincin, bahkan kalau perempuan boleh pakai anting. Ya. Anting, gelang, nah itu khusus untuk perempuan. Ya, anting, gelang, perhiasannya perempuan boleh. Ya. Tapi kalau gelangnya gelang khusus atau anting atau kalung yang khusus, ya, kalung keramat atau kalung sakti, nah ini nggak boleh, ya, karena itu pasti ada keyakinannya bahwa gelang atau kalungnya bisa mencegah dia dari atau bisa menolong dia atau bisa apalah, ya. Nah itu maka berbahaya, ya, yang seperti itu. Iya. Setelahnya siapa yang baca?
Siapa? Nomor 2 yang nggak ada yang baca, Ustaz. Iya. Tafadhol, siap dibaca Putri. Ya udah, aku yang baca. Ya, yang lain pada Ats-tsaniyah. Nggak tahu, Ustaz. tahu ya. Ya, yang kedua. Ats-tsaniyah. Yang mana Ustaz? An sahabi law mata wa hiya alaihi ma aflah fihi syahidu apa nih? Likalamis sahabah inna syirkal asghara akbaru minal kabair. Iya, tadi siapa? Aura ya. Setelah ini Aura insya Allah ya yang baca. Yang ats-tsaniyah annas sahabiyah, bahwa seorang sahabat lau mata wa hiya alaihi, seandainya dia wafat dan masih ada barang itu, ya benda itu, cincin itu, maaflah, maka dia tidak akan selamat. Ya, maka sabda Nabi tersebut adalah bukti ya dari perkataan likalami sahabat, dari perkataan sahabat, inna syirkal asghara akbaru minal kabair, ya. Syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar, ya. Syirik kecil tapi lebih besar daripada dosa besar. Nah, ini dia, ya. Syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, ya, dosa meminum khamr, minuman keras, dari memakan riba, memakan harta anak yatim, memakan yang haram, ya. Syirik kecil lebih besar dosanya daripada itu semua. Ya. Jadi jangan dikira namanya kecil, ya, tapi kalau dia namanya kesyirikan maka dia lebih besar karena dia mendolimi haknya Allah, ya. Maka di atas segala-galanya, ya, karena dia mendolimi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kenapa lama-lama habis? Ya, Ba'daha siapa yang baca setelahnya? Kenapa habis tinggal 6/5? Gak tahu, Ustaz. Coba aku chat dulu ya di grup. Ya, dibaca. Ini siapa, Ustaz, yang baca? Aku. Aku. Oh, ya udah, oke. Ya. Kemana? Tarisa dari mana? Ya kan, Sen? Bila Jahalah. jahalat. Annahu lam yu'zaru bil jahalati, ya, bahwa ketika ilmu telah tersebar maka tidak ada uzur dengan ketidaktahuan, ya. Maksudnya ketika ilmu sudah menyebar maka tidak boleh seseorang beralasan dia tidak tahu, ya, karena sudah maklum, ya, sudah dimaklumi bahwa hal itu bisa merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan bisa merusak, ya, imannya, ya, merusak imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tafadhol Fianis nomor 4. Setelah itu Aura, Anissa, Putri Muja. Nah, itu baru bangun tidur. Naha
izin goyang-goyangin Pak Ustadz. Annaha la tanfa'u Enggak. la tanfa'u fil ajilah bal ini tadri apa tadru apa tadro? Tadurru, dorro ya durru. Bal tadorro lakulah Liqaulihi. Aduh. liqaulihi astagfirullah. La tazidaka illa wahana. Wahnan. Naam. Annaha la tanfa'u fil ajilah. Bahwa barang atau benda itu ya yang dipakai karena keyakinan tertentu tidak bermanfaat ya baik sekarang maupun nanti ya. La tanfa'u fil ajilati ya tidak bermanfaat di dunia ini ya sekarang ini. Bal tadurruhu bahkan dia bisa membahayakan ya. Liqaulihi ya dalilnya adalah sabda Nabi la tazidaka illa wahnan. Tidak akan menambahkanmu ya, atau perkataan sahabat la tazidaka illa wahnan. Tidak akan menambahkanmu kecuali kelemahan. Ya. Tidak akan menambahkanmu kecuali kelemahan. Ya. Lemah karena dia bergantung sama benda mati. Ya. Bergantung sama benda mati. Kalau seseorang bergantung sama orang lain aja, dia sudah lemah ya karena dia tidak akan berusaha kecuali kalau disuruh misalnya sama orang lain ya. Dia tidak akan bergerak kecuali kalau disuruh, apalagi kalau sama benda mati ya. Ya, ba'daha Anisa. Setelahnya Aura dan Muja siap-siap. Ini tadi Aura nungguin tapi nggak baca-baca Pak Ustadz. Ya tangannya nggak ada soalnya. Tangannya ada Anisa dulu ya, udah Anisa dulu. Yang Al-Khamsah ya Ustadz. Ini Al-Khamisatu. Al-Inkaro bal tigol itu apa Bitaglid. sih Ustadz bacanya? Ini alaman. Bitaglid alaman fa'ala mithlu dzalik. Ya alaman fa'ala mithla dzalika. Al-inkaru bitaglid, pengingkaran yang keras, yang sangat tegas ya, pengingkaran yang sangat tegas karena Nabi menyuruh langsung dibuka dan sahabat Hudzaifah memutuskan ya, ini menunjukkan pengingkaran yang sangat tegas sekali ya bagi orang yang melakukan hal itu ya, melakukan hal itu ya. Nah, kalau kita punya kekuasaan misalnya jadi seorang ibu ya atau jadi seorang guru ya, kemudian ada ya, tapi ini khusus untuk yang berhubungan hal-hal yang berhubungan dengan kesyirikan yang menyekutukan Allah ya. Adapun yang selain itu ya tidak perlu dengan keras, tapi karena ini berhubungan dengan hak Allah maka boleh ya. Misalnya ada muridnya yang pakai gelang dan gelangnya itu bukan gelang biasa, tapi gelangnya supaya dia ini dilindungi misalnya, atau supaya dia sehat terus ya, nggak terkena virus misalnya, nggak terkena penyakit. Nah itu maka gurunya harus menyuruh supaya dilepas ya, jangan dipakai karena justru berbahaya ya, nanti dia jadi bergantung. Nanti kalau dia nggak pakai itu pasti dia ngerasa takut, merasa lemah, merasa sakit ya, itu karena dia bergantung sama benda. Ya, tafadhal Aura.
Siapa Ustaz? Iya, Di satu atas rihu. Itu bacanya apa? Atas atasnya rihu. Atas rihu. Bian manta man ta'allaqa syai'an man ta'allaqa syai'an walakal ila ilaihi. Iya, jazakillahu khairan. Ya. Di situ apa dijelaskan secara jelas sekali bahwa man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan dibuat bergantung dengan benda itu. Ya. Siapa yang menggantungkan sesuatu atau memakai sesuatu, ya, karena keyakinan tertentu, maka Allah akan membuat orang itu tergantung nanti sama benda itu. Ya. Kalau benda itu rusak, ya maka orang itu pasti akan takut, akan jadi lemah, akan jadi penakut, karena Allah sudah menjadikan dia tergantung sama benda yang dia yakini itu. Setelah aura muja, ada muja. Kalau muja nggak ada berarti ke Tarisa lagi. Tarisa, Fianis, Anissa, Putri, Aura, Muja. Keenam ya Pak Ustadz? Iya, 7. 7. At-tasrihi bi anna man ta'allaqa tamimatu itu Ustadz. Man ta'allaqa tamimatan faqad Dan faqad asyraka. asyraka. Terus yang ats-tsamina, At-tamina anta apa itu Ustadz? anna ta'liqal khayti Anta alliqal khayti minal hama minal humma min dalika. min zalika. Ya, yang ketujuh bahwa siapa yang menggantungkan atau memakai sesuatu jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Karena apalagi jimat ya berbahaya sekali. Orang yang pakai jimat itu udah merasa dirinya itu akan kuat, ya, merasa dirinya nggak akan ada yang bisa mengganggu atau melukai dia. Nah itu orang yang pakai jimat. Tapi kalau jimatnya rusak, jimatnya hancur, udah dia nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya. Kemudian ats-tsaminatu anna ta'liqal khayti minal humma min dalika, ya. Bahwasanya memasang atau memakai gelang dari benang, ya, memakai benang untuk perlindungan dari penyakit juga termasuk dari sabda Nabi di atasnya, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Ya, tafadhol. Fianis, setelah Tarisa Fianis. 8. 8 sudah, 9. Sekarang 9. At-tasi'ah. Tilawatu hadifatu al-ayah Betul, ayah dalilun ala an sahabah yastadilluna bil ayat allati fisyirki
akbari ala alal asghar. asghar kama Kama dzakara ya gitulah pokoknya Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Ya, kama dzakara Ibnu Abbasin fi ayatil Baqarah. Yang kesembilan adalah sahabat Hudzaifah membaca ayat sebagai dalil bahwa para sahabat beristidlal pada kesyirikan yang besar dengan kesyirikan ayat-ayat yang mengucapkan atau yang menjelaskan tentang syirik besar untuk syirik kecil. Ya, jadi memakai gelang ya karena punya keyakinan tertentu adalah termasuk syirik kecil, ya, syirik kecil. Sedangkan yang dibaca oleh sahabat Hudzaifah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, itu adalah syirik besar, ya. Jadi ini menjadi bukti bahwa ayat syirik besar bisa dijadikan dalil untuk syirik kecil. Nah, itu maksudnya, ya. Karena memakai kalung karena keyakinan tertentu, ya, itu adalah kesyirikan kecil. Tapi ayat yang dibaca oleh sahabat Hudzaifah adalah syirik besar. Ya, jadi boleh berdalil dengan syirik besar untuk kesyirikan yang kecil. Ya. Nah, ini dipahami, nanti kalau ada yang nggak dipahami ditanya, karena ujiannya insya Allah berarti dari kitab ini. Nanti misalnya kan ada banyak nih, ada At-Tasi'ah, ada Al-Ashirah, ada 10. Nah, sebutkan satu faidah misalnya dari hadis ini atau dari ayat ini. Nah, nanti bisa kalau paham nanti bisa menyebutkan ya 3, 5, insya Allah bisa. Tapi kalau tidak paham ditanyakan, ya ditanyakan. Ya, ba'da Fianis Anisa, setelah Anisa Putri. Yang keberapa, Ustaz? Yang ke-10. Oh, Al-Ashirah ya. Al-Ashirah Anna ta'liqo wada'a minal aina min dzalik. Minal aini min dzalik, ya, bahwa menggantungkan al-wada'a, ya, Allah a'lam, ya, dia seperti kerang, ya. Mungkin kalau orang-orang dulu, itu, ya, medianya dengan kerang. Kalau sekarang mungkin bisa jadi batu-batu, aki, atau apa saja yang diyakini, ya, yang dia punya keyakinan tertentu, ya. Jadi itu contoh, ya, misalnya dengan kerang, ya, dia kemudian dikalungkan supaya menghindari dari penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, ya. Wada'a itu kerang, Ustaz. Iya, sejenis kerang begitu. Wada'a. Ya, sesuatu yang dikeluarkan dari laut. Siapa yang menggantungkan benda-benda, yaitu contoh yang dilakukan oleh
orang Quraisy dahulu, ya orang Quraisy dahulu. Tapi tidak mesti harus kerang ya. Kalau selain kerang tapi keyakinannya sama ya masuk ke dalam hal itu. Ya. Itu sekedar contoh. Sekedar contoh. Ai tarakahu ya mana tadi al-ashira anna ta'liqal wada'a minal aini min dzalika. Artinya min dzalika termasuk ya, termasuk dalam termasuk seperti menggantungkan jimat ya, termasuk seperti menggantungkan jimat. Masuk ke dalam itu ya. Setelah Anisa putri baru Muja siap-siap ya, setelahnya. Al-hadiyata asyarah. Ad-du'a ala man apa nih? Ala man Al-laqa tamimatan ta'alaqa tamimatan. Annallaha la yutimmu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. iya. Ai tarokah. Nah ini faidah atau masalah yang ke-11 adalah doa ataupun doa keburukan bagi orang yang menggantungkan jimat ya. Orang yang menggantungkan jimat didoakan keburukan oleh Nabi SAW bahwa dia tidak akan disempurnakan urusannya. Tidak akan ya, semoga Allah tidak melancarkan urusan orang yang menggantungkan jimat-jimat. Semoga tidak laris ya, orang yang menggantungkan jimat-jimat. Ya, dan siapa yang menggantung wada'atan fala wada'allahu lahu ay tarakahu ya ay tarakahu. Dan orang yang menggantungkan ya jimat-jimat ya maka Allah akan meninggalkannya ya, atau doa semoga Allah meninggalkannya. Ya, ini doa yang sangat ya harus kita jauhi perbuatan tersebut supaya tidak mendapatkan doa Nabi ya, mendapat doa Nabi bahwa siapa yang melakukan itu Nabi doakan la atamallahu lahu wala wada'allahu lahu. Nah itu doanya Nabi ya, kalau kita berbuat seperti itu nanti kita kena doanya Nabi, doa keburukan lagi ya. Kalau doanya doa kebaikan maka kita cari, tapi ini doa keburukan ya, didoakan keburukan atau disumpahin. Ya, itu jangan sampai kita terkena sumpahnya doa buruknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian babun maja'a fir ruqa wat tamaima au wat tamaimi. Babun maja'a fir ruqa wat tamaimi. Muja, ada muja? Kalau ada silakan dibaca. Babun maja'a fir ruqa wat tamaimi. Babun maja'a fir ruqa wat tamaimi. Bab tentang ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat. Kita rubah dulu sebentar ke atas. Nah ini dia. Oh, HP Argia mati ya. Iya. Semoga Allah hidupkan lagi HP-nya.
Dicas ya. Babun maja'a fi ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat. Tadi siapa terakhir yang baca? Yasmin, tafadholi baca. Yasmin belum baca. Kalau begitu Tarisa, Yasminnya hilang. Tarisa. Fi sahihi Fi sahihi an Abi Bashirin al-Ansar radhiyallahu anhu kana ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan an la yabqa la yabqa fi raqabati ba'irin giladatun min qatarin au giladatun illa quti'at. Illa quti'at. Fi sahih di sini maksudnya adalah ada dalam Sahih Bukhari. Ya bisa dilihat di bawah di hadis 3005 dan di Sahih Muslim hadis 2115 ya. Bahwa sahabat Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ya, beliau pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebagian safar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengutus seorang utusan supaya tidak ada yang tersisa di leher onta, ya, di leher unta-unta kalung dari senar busur. Ya, kalung dari tali busur atau kalung, kecuali dia diputuskan atau dipotong ya. Nabi pernah menyuruh sahabat untuk memutuskan kalung-kalung di unta ya, karena mereka punya keyakinan ya bahwa kalung itu bisa melindungi seseorang dari penyakit ain ya. Jadi ya ada sebagian sahabat yang punya keyakinan kalau untanya dikasih kalung dari tali busur panah ya, jadi mereka itu kan punya busur panah. Nah, busur panahnya itu kalau sudah lama diganti sama yang baru. Nah, yang lamanya itu dijadikan kalung unta ya. Karena disangka bisa menjaga dari penyakit ain. Penyakit karena pandangan mata ya. Penyakit yang disebabkan karena pandangan mata. La yuzliqunaka bi absarihim. Bahkan ya la yuzliqunaka bisa membuat seseorang terpleset bi absarihim dengan pandangan-pandangan mereka. Ya, sebagian mufassir mengatakan ini karena ain ya, seseorang bisa terpleset karena ain, pandangan mata ya. Seseorang bisa sakit karena pandangan mata. Pandangan mata hasad atau pandangan mata yang kagum ya, tapi dia tidak mengucapkan misalnya Masya Allah atau Tabarakallah ya. Misalnya seseorang ya, biasanya kalau orang tua dulu ya bayi-bayi kalau dilihat sama orang-orang ya,
dikagumi sama orang-orang, takut sawan katanya ya. Nah itu bisa jadi karena terkena ain. Ketika orang-orang melihat kagum, masya Allah ya, cantiknya atau gantengnya atau bersihnya anaknya misalnya ya, dan tidak mengucapkan masya Allah atau tabarakallah, anaknya jadi sakit ya, terkena penyakit ain. Nah itu dalam surat yang tadi dibacakan, la yuzliqunaka bi absarihim, ya, bisa membuat seseorang terpleset. La yuzliqunaka wa iyyakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Ya, sebagian ahli tafsir yang menafsirkan bahwa itu penyakit ain karena pandangan mata. Iya, kata Rasulullah, jangan ada lagi yang seperti itu tersisa ya di leher onta-onta para sahabat. Ya, kecuali dilepaskan, dipotong, diputuskan. Iya, setelah Tarisa, Fianis, Aulia, Fazanah ya. Fianis, Aulia, Fazanah. Yang nomor 20. Ya, Tafadhol. Wa an Abnis Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wattama ima wattilawata syirkun. Wattiwalata syirkun. Rawahu Ahmad. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Ya, rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Hadisnya hasan. Nah, iya? Iya, boleh. Atama imu syai'un ya'allaku alal auladi minal aini. Lakin idza kana mu'allaku minal qur'ani farakhasu fihi ba'du salafi wa ba'duhum lima lam yurakhis fihi wa yaj'alunahu minal manhiyyi anhu minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud ya. Rasulullah bersabda bahwasanya ruqyah dan jimat-jimat dan tiwalah adalah syirik, ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Maksudnya ruqyah yang tidak syar'i, ya. Ruqyah yang tidak syar'i. Karena ruqyah itu makna bahasanya adalah jampi-jampi. Ya, maknanya adalah jampi-jampi. Kalau jampi-jampinya bukan dari Al-Quran, dari hadis, dari doa-doa bahasa Arab, atau doa-doa yang diriwayatkan dari para ahli ilmu, ya, atau tidak memakai bahasa yang jelas, yang bahasanya tidak dipahami, nah itu ciri-ciri ruqyah atau jampi-jampi yang tidak syar'i, ya. Adapun kalau ruqyah yang syar'i, ya, itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dibaca ayat-ayat Al-Qur'annya diulang-ulang, atau dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang Nabi mengajarkan doa-doa, ya,
ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi, doa perlindungan yang diajarkan Nabi, atau dari para sahabat, atau dari para ahli ilmu, para ulama, ya, dengan bahasa Arab dan dengan bahasa yang dipahami. Nah, maka ini ciri ruqyah yang syar'i. Kalau yang syar'i boleh, tapi kalau yang tidak syar'i, nah ini yang masuk ke dalam hadis ini, ya, bahwa dia termasuk menyekutukan Allah, ya, dia termasuk kesyirikan. Kemudian at-tamaimah, jimat-jimat. Nah, jimat-jimat yang digantung, dipasang, atau dikalungkan, atau dipakaikan karena punya keyakinan benda itu bisa melindungi. Ya, ada yang yakin dia bisa melindungi dari peluru, kebal peluru, melindungi dari senjata tajam, ya, enggak terluka kalau kena senjata tajam. Ada yang melindungi dari misalnya setan-setan, katanya kalau dipakai enggak akan diganggu oleh makhluk halus, atau kalau dipakai enggak akan kena sial. Nah, ini termasuk, ya, masuk ke dalam jimat, ya, dan masuk ke dalam perbuatan menyekutukan Allah, maka tidak boleh. Nanti kena doanya Nabi, ya, man ta'allaqa tamimatan fala atamullah. Nabi mendoakan supaya urusannya tidak akan selesai, tidak akan sempurna, ya. Maka jangan melakukan hal ini. Dan tiwalah. Tiwalah itu nanti akan dibahas setelahnya, insya Allah, ya, tiwalah. Benda yang dipakai, ya, syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'a ila rajul warrajul ila imra'atihi. Ya. Itu tiwalah. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wat-tamaimu syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal 'ain. Tamimah atau tamaim adalah sesuatu yang dipasangkan, dikalungkan kepada anak-anak minal 'aini, untuk menolak penyakit ain, atau mencegah, melindungi dari penyakit ain. Ya. Lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farakhasa fihi ba'dus salaf, ya. Akan tetapi jika yang dikalungkan itu adalah dari Quran, sebagian sahabat ada yang membolehkan. Wa ba'duhum lam yurakhis, dan sebagian lagi tidak membolehkan. Wa yaj'alunahu minal manhi anhu minhum, dan menjadikannya termasuk yang terlarang. Minhum Ibnu Abbas, dan di antara yang melarang adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Melarang mengalungkan, ya, walaupun itu tertulis dengan tulisan Al-Qur'an, dengan bahasa Arab, dengan tulisan Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena, ya, yang pertama, kita banyak orang yang tidak mengerti. Ya. Nanti disangka bahwa Al-Qur'an itu bisa menolak bala. Ya, Al-Qur'an bisa menghindarkan dari penyakit kalau digantung, kalau ditempel, kalau dipasang, dikalungkan ke anak-anak misalnya. Ya. Jadi sahabat yang membolehkan itu contohnya seperti Abdullah bin Amr bin As, ya. Abdullah bin Amr bin As punya anak kecil,
dan beliau mengalungkan ya ayat-ayat Al-Qur'an ya, tapi tujuannya supaya anaknya bisa menghafal ya. Jadi ayat yang dikalungkan itu untuk hafalan sebetulnya ya. Jadi nanti ketika anaknya lupa, dia lihat lagi ya hafalannya, oh dia hafalkan lagi, nanti dia pakai lagi, nanti ketika murojaah dia lupa, dia baca lagi, dia lihat kalungnya. Jadi tujuannya itu sebenarnya ya, bukan untuk menolak bala. Nah, nanti kalau orang nggak tahu lihat, nanti disangka Al-Quran bisa menolak bala atau mengangkat penyakit, yang melindungi dari makhluk-makhluk halus misalnya. Nah ini jadi salah. Nah, maka apalagi di zaman kita sekarang orang nggak tahu ya. Kadang orang nggak nanya, ya main pasang ya seperti itu. Jadi akhirnya dia salah paham, ikut-ikutan aja. Saya lihat orang begitu ya, saya lihat si fulan si fulana begitu ya, padahal tujuannya untuk hafalan ya. Akhirnya mereka salah paham, malas jadi salah, yang diyakini salah juga ya. Jadi lebih baik memang tidak usah dipakai. Iya, setelahnya setelah Fianis Anissa, warruqa Anissa nggak ada. Kalau begitu Putri. Warruqa hiya allati tusamma al-azaim wa khassa minhu dalil ma qala minasyirki faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humati. Iya, ar-ruqa, ruqyah. Dan dia dinamakan juga azaim. Dinamakan azaim wa khassa minhu dalil ma khala minasyirki. Dan dalil yang tadi kan umum ya tentang ruqyah. Maka ada dalil lain yang mengkhususkan ya, la ruqyata illa min humma. Boleh meruqyah jika terkena penyakit demam. Maka ruqyah ma khala minasyirki, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya, faqad rakhasa fihi Rasulullah membolehkannya. Minal aini wal hummati, dari penyakit ain ya dan humma, dan penyakit demam ya, dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tidak ada menyekutukan Allah, kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh ya. Boleh. Wattiwalatu syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajulu ila imra'atihi. Nah, ini tiwalah tadi yang disebutkan di atas adalah sesuatu yang dibuat, syai'un yasna'unahu, sesuatu yang mereka buat, yaz'umun, mereka sangka,
annahu yuhabbibu, ya, bahwa benda itu bisa menjadikan yuhabbibul mar'ata, menjadikan seorang perempuan disayang oleh suaminya, warrajula ila imro'atihi, dan seorang laki-laki disayang oleh istrinya, ya, atau bahasa kita disebut mungkin pelet, ya, itu tidak boleh. Ya, bikin-bikin seperti itu juga enggak boleh. Ya, karena hati itu Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan, ya. Enggak ada yang bisa menjadikan seseorang suka, ya, atau cinta kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Justru kalau pakai benda-benda seperti itu, kalau bendanya rusak nanti jadi tidak suka, nanti malah jadi benci, ya, kalau bendanya rusak, ya. Malah nanti jadi enggak suka atau malah jadi benci, ya, wal'iyadzubillah, karena dia pakai sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disyariatkan, ya. At-tiwala syai'un yasna'unahu yaz'umun annahu yuhabbibul mar'a, menjadikan seorang perempuan disukai oleh suaminya dan suami disukai oleh istrinya, ya, termasuk ini tidak boleh, ya, yang termasuk innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Nah, itu dia, ya, di hadis yang di awal di atas. Nah, yang seperti inilah, ya, yang tidak diperbolehkan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tafadhol. Cukup Ustaz. Iya. Barakallahu fikum jami'an wa nas'alullaha an yuwaffiqana lil ilmi nafi'i wal amali shalih wa an yaj'alana minal mukhlasin wa minal mardiyin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.